Baiklah, Bapak Ibu, Romo yang terhormat, serta Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus semuanya, berkah dalam, selamat sore. Sore ini kita akan Selamat sore, berkah dalam. Ya, sore ini kita akan mengadakan Zoom meeting untuk mensosialisasikan pembekalan untuk pemandu lingkungan dalam rangka Prapaskah ya. Sore ini acaranya yaitu yang pertama nanti pembukaan, yang kedua prakata dari Romo Paroki, yang ketiga pembekalan dari Pak Bartolomeus Budi Windarto, kemudian ada sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup yang dilengkapi dengan pemberkatan Romo. Mari kita akan memulai pertemuan kali ini. Dengan berdoa dulu, ya, kita akan berdoa dulu. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kebaikan yang boleh kami terima pada sore hari ini, sehingga bisa mengadakan acara meski dalam rangka Prapaskah dalam suasana daring masih bisa terlaksana dengan baik. Semoga dengan bimbingan Roh-Mu, ya Allah, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, sehingga membuahkan kasih yang akan dipakai untuk pembekalan lingkungan, untuk paksarasian lingkungan masing-masing. Tuhan, berikanlah pencerahan dan berkat-Mu hingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Tujuan pertemuan kali ini itu adalah membekali untuk tugas lingkungan ya, untuk pemandu lingkungan dalam rangka Prapaskah yang nanti akan diberikan oleh Bapak Budi Windarto. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah mendapatkan bukunya ya, buku untuk Prapaskah, untuk pendalaman di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar bisa membekali, minimal tahu lebih dulu, lalu akan ditularkan untuk membimbing di lingkungan masing-masing dengan cara yang sesuai, yang bisa dilaksanakan. Selanjutnya, persikat, mohon beberapa prakata dari Romo Paroki kita. Monggo Romo Jati, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Teman-teman, Bapak Ibu, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam, Romo. Oke, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengadakan sosialisasi untuk persiapan bulan aksi puasa pembangunan atau bulan Prapaskah atau masa Prapaskah yang akan dimulai sebentar lagi minggu depan, lebih-lebih mulai Rabu besok, dan kita diajak bersama-sama untuk mendalami apa yang ditulis di dalam buku panduan dengan judul Tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Maka dengan judul ini kita diajak, kita sebagai murid Kristus yang tinggal dalam Tuhan dalam nama Yesus, maka mestinya masa Prapaskah itu menjadi masa pertobatan dan membuahkan hasil atau buah-buah dari pertobatan itu adalah kita berani untuk berbela rasa, berbagi, tetapi kita juga harus mempunyai iman yang berpengharapan pada masa pandemik ini. Seperti tema APP 2022 ini, kita diajak untuk memulihkan kembali kehidupan pasca pandemi COVID-19 ini dengan membangun ekonomi yang
ekologis. Semoga dengan tema ini kita semakin tinggal dalam Kristus, diteguhkan iman kita, semakin berbagi, berbela rasa, tetapi juga kita berpengharapan karena hanya di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus, tinggal dalam Kristus, kita berani untuk berbela rasa dan berpengharapan dalam iman dan kasih Tuhan. Maka untuk selanjutnya nanti Pak Budi akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi-materi, ada pertemuan-pertemuan di situ ya, seperti tertulis dalam buku, ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang berikutnya, itu tentunya akan mengajak kita untuk semakin berani tinggal dalam Kristus yang berbela rasa dan berpengharapan itu. Maka untuk menyingkat waktu, monggo Kumada yang menjadi pemandu dan juga Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan untuk melanjutkan acara ini atau akan dipandu oleh Pak Budi yang akan menyampaikan materi. Monggo waktu dan tempat kami persembahkan. Berkah dalam. Berkah dalam, Romo. Terima kasih. Monggo Pak Budi, langsung saja. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, Romo, berkah dalam. Selamat sore. Berkah dalam. Saya akan membagi. Selamat sore berkah dalam Pak Budi. Ya. Mungkin bisa dibantu untuk apa? Share. Share screen, Pak. Ya. Yang hijau kecil di bawah. Ya. Belum keluar? Belum, sebentar. Sudah itu diklik share screen-nya. Ya, sudah. Bentar, lalu nanti keluar atasnya. Mas Nanda. Kalau nganu dimasukkan di WA aja enggak apa-apa, Pak. Sudah Belum keluar. Belum keluar. Monggo dicoba lagi Pak Budi. Ya. Ya. Ya, sudah bisa. Sudah mulai. Sudah. Sudah bisa, Pak. Lanjut. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih. Tema untuk keuskupan kita itu tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Sedangkan tema nasionalnya adalah pemulihan kehidupan pasca pandemi COVID-19, membangun ekonomi ekologis. Meski redaksinya berbeda namun rohnya adalah sama ya, rohnya sama. Untuk membantu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 PowerPoint ya dari keuskupan, dan ini saya mencoba membantu supaya lebih gampang. Mudah-mudahan membantu ya. Kalau yang dari keuskupan itu ada 48 slide, ini mungkin separuhnya ya. Yang berkaitan dengan tema ini kita akan melihat paling tidak 4 hal ya. Melihat konteksnya, melihat gagasan dasar, kemudian panduan pertemuan APP, terus yang terakhir itu praksisnya ya. Nanti yang bagian panduan pertemuan memang tidak semua pertemuan itu saya sampaikan. Saya hanya akan memberikan sebuah cara menemukan pesan. Yang penting kita memiliki
menjadi milik kita tema itu. Ketika menjadi milik sendiri, maka nanti dalam penyampaian itu akan lebih meyakinkan. Dengan model apapun bisa kalau bisa menjadi milik sendiri. Oke ya. Jadi ada 4 hal: konteksnya, gagasan dasar, kemudian panduan pertemuan APP, dan praksis APP-nya. Berkaitan dengan konteks, di sini ada 4 hal ya. Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang, perjalanan selama sekitar 2016 sampai 2035 tahun, 2035 ya, dalam rangka memperingati 2000 tahun penebusan. Kemudian konteks yang kedua arah dasarnya sendiri, 21-25. Kemudian konteks yang ketiga pandemi COVID-19. Dan konteks yang keempat, sekarang ini gereja sedang dalam perjalanan bersama Sinode Para Uskup 2021-2023. Kita lihat akan satu persatu ini. Jadi konteks yang pertama dan kedua ini ya. Ini rikas. Nah, ini konteksnya ya. Konteks pertama dan kedua adalah konteks rikas dan ardas. Konteks rikas itu tahun 35 nanti kalau diizinkan Tuhan ya. Kita semua Keuskupan Agung Semarang itu punya visi ini yang mau dicapai. Jadi tahun 2035 terwujud peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, martabat, beriman. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, nanti saya tidak tahu pasti ya, tapi ini yang menjadi visi yang diwujudkan pada tahun 35 terwujud ini ya. Nah, peradaban kasih. Peradaban kasih itu adalah tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu sebenarnya adalah peristiwa ya, peristiwa perjumpaan ya. Perjumpaan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam semesta ya. Jadi kalau dibuat semacam tanda itu tanda plus, tanda salib, tanda positif, tanda tambah. Jadi ada relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri, relasi dengan makhluk lain yang sebenarnya adalah sesama juga. Nah, jadi kehadiran Allah, perjumpaan manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, manusia dengan sesama, manusia dengan makhluk lain, itu dalam bahasa lain disebut peradaban kasih. Peradaban kasih. Nah, orang-orang Kristiani itu sebenarnya punya, ketika dibaptis, itu punya 3 tugas ya, sebagai gembala, nabi, dan imam. Gembala itu berkaitan dengan soal kebaikan, nabi berkaitan dengan soal kebenaran, imam berkaitan dengan soal kekudusan. Nah, maka dalam rangka peradaban kasih ini, maka setiap orang Kristiani atau gereja itu yang terkait menjadi gembala berarti apa? Terkait dengan tindakan kebaikan supaya masyarakat sejahtera. Kalau yang berkaitan dengan nabi itu berarti gereja melakukan tindakan yang terkait kebenaran dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Sedang yang berkaitan dengan imam, ini hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan, maka ini upaya gereja dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman. Ini siapapun orang Kristiani itu sejak baptis itu menerima 3 tugas ini ya. Jadi ini cita-cita kita. Tahun 35 ini yang mau diwujudkan. Nah, dalam rangka ini ada peta jalannya. Peta jalannya. Kita sekarang ini berada di peta jalan yang kedua ini. 5 tahun yang lalu, gereja inklusif, inovatif, dan transformatif. Untuk tahun ini dan ke depan sampai 25, itu adalah gereja yang berciri mistik dan politik. Gereja yang ekaristis. Gereja yang semakin menyadari kemanunggalannya dengan Allah. Itu loh. Gereja yang semakin mengalami bersama Allah dan bersatu Allah. Gereja yang mistik. Karena menyadari kemanunggalannya dengan Allah, maka tidak bisa tidak, maka dampak politisnya itu ada. Politis di sini maksudnya kesejahteraan. Jadi kesejahteraan. Maka kata kunci untuk
peta jalan yang kedua adalah gereja yang mistik, gereja yang ekaristis, dan gereja yang politis. Ya, gereja yang kita, berarti gereja itu kita ya. Kita yang semakin menyadari kemanunggalan dengan Allah. Nah, kemanunggalan dengan Allah itu tidak bisa tidak mesti berdampak pada kesejahteraan. Itu konteks ringkasnya, konteks arah dasarnya. Berarti kalau ini sampai tahun 35, kalau ini dipersempit 5 tahun ke depan. Keuskupan kita punya arah dasar, di sana ada 4 alinea yang berbicara mengenai visi itu pada alinea pertama. Ini alinea pertama sebenarnya, ini singkatan ya. Kalimatnya lebih panjang. Jadi ada 4 alinea dari arah dasar yang berhubungan dengan visi arah dasar Keuskupan Agung Semarang itu bahwa gereja umat Allah Keuskupan Agung Semarang ini ingin semakin bersekutu, semakin ekaristis, dan semakin berbuah. Ya. Sehingga untuk mencapai ini, kemudian Keuskupan punya 5 prioritas garapan, yaitu semangat kekatolikan, semangat kerasulan, semangat kebangsaan, semangat bekerja sama dan sinergi, dan profesionalitas. Jadi ini 5 prioritas garapan dalam rangka mewujudkan visi itu. Jadi ini konteks yang pertama dan kedua, ringkas dan arah dasar. Perjalanan sampai tahun 35 dan perjalanan 5 tahun ke depan. Jadi konteks APB. Ya. Terus berikutnya, konteks yang ketiga dan keempat adalah situasi sekarang ini kita berada dalam pandemi, dan konteks yang keempat, kita dan gereja dunia sedang dalam sinode para uskup. Nah, konteks pandemi sampai sekarang kita masih mengalami bahwa pandemi itu masih ada, dan sampai kapan berakhir kita tidak ngerti. Maka tidak bisa tidak mesti bersahabat, berdamai dengan pandemi. Ya, bersahabat, berdamai dengan pandemi, hidup berdampingan dengan pandemi. Ya. Yang berikutnya, ketika ada situasi pandemi pasti berdampak entah jangka pendek, menengah, atau panjang. Ketika mengalami dampak-dampak seperti ini, gereja tidak bisa tidak berbuat sesuatu, memberikan tanggapan berkaitan dengan dampak itu. Ini konteks dari COVID. Konteks yang ketiga, ada COVID, berdampak, gereja mesti berbuat sesuatu. Gereja terpanggil untuk bersama masyarakat berbuat sesuatu mengatasi dampak itu. Kemudian, konteks yang keempat, mulai Oktober kemarin sampai nanti Oktober 2023, itu gereja menuju gereja yang sinodal. Sinode itu dari kata sin dan odos. Sin itu artinya bersama. Odos itu jalan. Jadi sinode itu artinya berjalan bersama. Nah, dengan sinode ini sebenarnya gereja ingin mengajak semuanya tanpa peduli siapapun juga warga gereja itu diajak berjalan bersama. Jadi dengan sinode ini sebenarnya ingin mengajak semakin menyadari kita ini sedang bersiarah bersama. Dari anak kecil yang masih balita sampai kaki ini, dari muda-mudi, tua-tui, kakek nenek, bapak ibu, pastor, buder, suster, uskup, siapapun semuanya berada bersama-sama berjalan. Jadi berjalan bersama untuk apa? Untuk semakin mengembangkan paguyuban persekutuan. Ada 3 kata kunci, yaitu komunio, partisipatio, dan misio. Jadi gereja mau berjalan bersama untuk mengembangkan persekutuan, komunio, untuk meningkatkan partisipasi, semakin banyak yang terlibat, dan untuk semakin menjalankan perutusan bersama-sama, menjalankan perutusan, mewartakan kabar sukacita, kabar bahwa kita dikasih Allah. Ini 4 konteks ya. Jadi konteks pertama, 2, 3, 4, kita berada dalam
situasi yang membarengi APP itu ya. Ya. Berikutnya sehabis konteks kita akan melihat gagasan dasar dari APP 2022. Nanti dokumen ini saya share kepada Bu Magda. Tolong nanti Bu Magda di share juga di grup yang saya tidak punya grup ini, nanti bahan ini di share sehingga Bapak Ibu punya dokumen ini ya. Ini dokumen yang berkaitan dengan persiapan Paskah ya, persiapan Paskah ya. Ini yang berkaitan dengan spiritualitas, jadi kerohanian, hal-hal yang rohani yang berkaitan dengan masa Prapaskah. Dalam artikel yang ke-6 ya, ditegaskan bahwa masa Prapaskah itu mempunyai tugas ganda. Ada dua hal yang berkaitan dengan masa Prapaskah, yaitu yang menyangkut para katekumen dan yang menyangkut kaum beriman. Untuk para katekumen, masa Prapaskah ini sebenarnya masa persiapan khusus dalam rangka nanti menerima sakramen inisiasi. Jadi pendampingan secara khusus yang berhubungan dengan sakramen inisiasi. Sementara kita yang sudah dibaptis, kita disiapkan kembali, disadarkan kembali, disegarkan kembali bahwa kita yang sudah dibaptis, kaum beriman ini, kita mestinya masih punya pengalaman Paskah, pengalaman kehidupan. Allah yang bangkit, Allah yang hidup 2000 tahun yang lalu, Yesus yang itu satu dan sama, mesti juga kita alami sekarang ini. Jadi kalau para katekumen disiapkan untuk baptis menuju Paskah, sementara kita yang sudah dibaptis, supaya pengalaman Paskah itu masih aktual, relevan, hidup. Paskah bukan hanya tempo dulu. Paskah itu sekarang di sini. Saya mengalami, bukan kata orang, tapi kataku. Nah ini intinya. Jadi spiritualitas masa Prapaskah terkait dengan katekumen dan kaum beriman. Sering disebut ini menjadi semacam retret agung. Retret itu kalau ada mobil, atret itu mundur. Retret itu berarti sesaat mundur ya, sesaat mundur, menarik dari kehidupan sehari-hari untuk maju. Ya, untuk memperhatikan hal-hal yang selama ini mungkin kurang diperhatikan, kemudian melihatnya dalam rangka iman untuk maju. Retret agung ya, 40 hari. Nah, terus di artikel 14 itu berkaitan dengan soal tobat. Ada pertobatan yang mendasar adalah pertobatan hati. Maka nanti pertemuan pertama bahan panduan itu soal pertobatan hati. Koyakkanlah hatimu. Nah, tapi pertobatan hati ini tidak bisa berhenti di hati. Mesti harus berdampak kelihatan keluar. Maka praksis lahiriah yang kelihatan mesti ada. Jadi bukan hanya berhenti pada kedalaman praktek pertobatan batiniah hati, pusat kehidupan manusia, tetapi mesti disertai yang kelihatan. Sehingga orang lain merasakan dampaknya. Nah, atau yang tadi dimunculkan secara kelihatan ini, orang lain dapat memetik manfaatnya. Jadi orang lain dapat memetik dari pertobatan saya. Di pertobatan saya bukan mengorbankan orang lain, tetapi saya berkorban orang lain yang hidup. Kemudian spiritualitas yang berikutnya ini dokumen Konsili Vatikan kedua, Sacrosanctum Concilium. Itu yang berkaitan dengan liturgi, rohnya sama ya. Pertobatan yang tidak hanya bersifat batin, tetapi juga lahir dan sosial. Intinya sama, supaya ketika gereja bertobat, itu orang lain memetik buahnya. Oke, kalau ini berkaitan dengan pemahaman gerakan APP, ya ini kalau berkaitan dengan semacam dulu sejarahnya ya. Intinya dari gerakan APP supaya semakin ada kepekaan sosial, supaya punya pola pikir bersaudara, supaya dari kepekaan sosial, pola pikir bersaudara itu, maka ada peningkatan taraf hidup, utamanya mereka yang miskin. Kemudian, karena ada pengelolaan soal taraf hidup,
maka mempunyai kecerdasan finansial. Dan dampak yang lebih luas, ada yang bisa dibuat untuk saudara-saudara kita ketika mengalami bencana. Sehingga dari APP ini solidaritasnya makin lama makin meluas, menasional. Prinsip dari gerakan APP di situ. Nanti kata-kata ini selalu muncul sehingga ketika bicara APP, kita bicara masa prapaskah dan lain sebagainya, kata-kata kunci ini selalu muncul ya. Ada pertobatan, ada solidaritas, ada keterlibatan, ada berkelanjutan. Bahwa bertobat itu bukan sekali jadi, tapi terus-menerus sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai bertemu dengan Allah. Maka hidup isinya adalah pertobatan, 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 dan pertobatan. Nah, jadi itu ya. Oke, ini yang dua. Kemudian yang berkaitan dengan tema APP 2022. Tadi arah dasar, konteks arah dasar itu adalah tinggal dalam Kristus dan berbuah. Nah, tinggal dalam Kristus dan berbuah itu adalah arah dasar 5 tahun ke depan. Maka di sini tinggal dalam Kristus dan berbuah. Nah, tinggal dalam Kristus itu seperti apa? Maka nanti dalam bagian-bagian belakang ada olah diri, olah batin, olah jiwa, mati raga. Kalau saya senang lebih menggunakan istilah olah raga, tapi bukan dalam arti sempit pendidikan jasmani ya. Bahwa raga ini juga perlu diolah. Batin perlu diolah, perasaan perlu diolah, pikiran perlu diolah, kemudian diri perlu diolah, hidup itu perlu diolah. Jadi olah-olah, memasak. Ya. Kita tinggal dalam Kristus, bagaimana ini mengolah diri, memasak, mematangkan diri supaya saya tetap bersama dan bersatu dengan Kristus. Nah, untuk bisa sampai ini bersama dan bersatu tinggal dalam Kristus, di sini beberapa disebutkan. Ya. Maka orang mesti melatih diri meninggalkan hal-hal yang bertolak belakang dengan Kristus. Melatih diri terkendali, puasa, pantang, dan lain sebagainya, intinya adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Saya memutuskan tidak mau makan dari jam ini sampai jam ini. Itu hanya kita yang mampu, makhluk lain tidak. Jadi itu adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Bahwa selama ini hidup saya belum sungguh sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus. Saya dalam situasi yang bertolak belakang. Saya terpisah dari Dia. Maka ingin kembali kepada Dia, sambut sakramen tobat. Ketika ini terjadi, yang terjadi adalah fresh. Ada pembaharuan keterkaitan saya dengan Allah. Ketika ada olah diri, ada pertobatan hidup, tidak bisa tidak muncul hidup yang semakin dibangun, ditata. Nah, berkaitan dengan apa hidup iman yang ditata, bisa doa, ekaristi, kitab suci, siarah devosi, olah rohani yang lain, yang semuanya itu sikap dan perbuatan menjadi lebih berkiblat kepada yang lain. Karena tadi hubungan dengan Allah laras, maka kepada lian juga laras, kepada diri sendiri dan makhluk lain juga laras. Simbolnya adalah palang merah plus positif tambah. Itu ya, karena olah diri tadi. Nah, olah diri tadi, maka ini buahnya. Buahnya apa? Kalau saya bersama Yesus, maka kemudian hati Yesus, pikiran Yesus, sudut pandang Yesus itu masuk, meresapi diri saya, sehingga saya lebih gampang untuk mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang Yesus. Nah, maka kita gampang berbela rasa, menggunakan sudut pandang Yesus dalam menghadapi peristiwa kehidupan ini. Nah, menggunakan sudut pandang Yesus, ya.
Jadi karena buah tinggal bersama Yesus, maka sudut pandang saya diubah oleh Dia. Saya kena virusnya. Sudut pandang saya, gaya hidup saya, pola pikir saya, paradigma saya, itu diubah oleh Dia. Maka muncullah bela rasanya. Bela rasa ini kemudian memudahkan kita untuk olahraga, untuk mengendalikan raga, untuk mendidik raga. Orang mau susah, itu adalah salah satu mendidik raga. Orang mau berjalan kaki, sekalipun ada sepeda motor dan mobil, tapi memilih berjalan kaki, ini adalah mendidik raga. Sekalipun bisa makan enak dan kenyang sampai 3 kali, tapi memutuskan saya mau memilih makan sekali. Ini adalah mendidik raga, olahraga. Karena ini olahraga, muncul berikutnya, yaitu ini buahnya ya. Berarti ada sesuatu yang akan muncul dari saya mendidik raga ini. Itu ya. Oke. Nah, berkaitan yang berikutnya, ini kita melihat buku APP ya, buku bahannya. Dari buku APP itu pola umum, kalau yang lingkungan ya, memang ada PIR, ada PIA. Kalau pola umum yang di lingkungan itu ini ya, pola umumnya pola ibadat, lagu pembuka, tanda salib, pengantar, seruan tobat, doa pembuka, bacaan kitab suci, pendalaman katekismus sampai lagu penutup. Ini pola ibadat. Kita sudah familiar ya, kita familiar. Nah, kalau kita lihat membandingkan dengan PIR dan PIA ya. Pola-pola yang digunakan PIR dan PIA kalau dibandingkan ya, walaupun rumasan kalimatnya berbeda, yuk bertobat PIR, dan PIA juga yuk bertobat, tapi panduan lingkungan membangun semangat pertobatan. Di sana ada beberapa yang berbeda, ini tidak menjadi masalah, tetapi yang nampak sama ini rohnya di sini ini, bacaan kitab suci, pendalaman katekese. Jadi yang di sini dan sebelum bacaan dan sesudah bacaan tidak menjadi masalah, tetapi rohnya ada di sini. Jadi berkaitan dengan bacaan kitab suci, pendalaman katekisenya, pendalamannya, menemukan pesannya ya. Jadi menurut saya, Bapak Ibu, kita semua kalau mendampingi, yang utama mesti saya menemukan pesan secara pribadi. Walaupun dalam panduan sudah disediakan, tetapi kita mencoba menemukan sendiri sehingga menjadi milik sendiri. Ini nanti akan memperkaya ya. Nah, kalau kita akan mencoba sebuah tawaran bagaimana cara menemukan pesan ya. Ini dari pertemuan pertama, menemukan pesannya ya. Saya hanya tidak akan membahas semua pertemuan, tapi satu saja bagaimana cara menemukan pesan, sehingga nanti Bapak Ibu silahkan mendekati sendiri itu kitab suci, bahan yang digunakan, dekati, kemudian coba dibedah, dibaca, kalau mau boleh dengan tulis ulang, disalin ulang ya dari teks ini ya. Ini teks pertemuan pertama. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan seterusnya. Ketika saya membaca ini ya, terus saya coba pertanyaan sederhananya yang saya ajukan berdasarkan teks ini, apapun nanti kalau kita membaca teks kitab suci, pertanyaan yang saya ajukan, siapa Tuhan yang diwartakan di sini? Siapa manusia? Jadi untuk sederhananya saya terbantu dengan pertanyaan itu. Siapa Tuhan Allah? Siapa manusia? Sehingga ketika saya berhadapan dengan teks, kalau kali ini adalah teks Yoel, saya ingin mendapat warta orang beriman, kesaksian orang beriman mengenai siapa Allah.
siapa Tuhan berdasarkan Yoel ini. Siapa manusia, siapa umat manusia berdasarkan Yoel ini. Jadi dua pikiran itu yang muncul. Saya ingin mendapat jawabnya. Nah, kalau itu nanti saya menemukan, itu menjadi milik saya. Nah, saya baca kemudian nih, siapa Tuhan dan siapa manusia. Ketika saya membaca, penyalin, ya, membaca terus lagi membaca. Di situ saya temukan kata-kata yang ada di situ ya. Siapa Tuhan Allah? Jadi kan pertanyaannya siapa Tuhan Allah dan siapa manusia? Saya menemukan warta orang beriman. Jadi orang beriman mewartakan siapa Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pengasih. Kenapa ini saya kasih warna kuning? Yang muncul lebih dari satu kali. Ya. Jadi siapa Tuhan Allah? Tuhan Allah itu adalah kasih. Tuhan Allah itu adalah pengasih. Nah, ini warta yang ditawarkan, yang diwartakan orang beriman. Kemudian itu mengajak saya sendiri untuk berefleksi pada diri saya. Benarkah saya sudah mengalami Tuhan yang mengasihi saya itu loh? Apakah selama ini Tuhan mengasihi itu hanya kata Romo Jati, kata suster, kata puder, kata prodiak, kata katekis, kata pemandu, kata guru, kata tetangga, kata orang lain, tetapi saya sendiri belum pernah berkata, belum pernah mengamini. Saya mendengar Tuhan mengasihi, tapi saya belum pernah mengalami kasih Allah. Maka ketika ini diwartakan oleh teks Yoel ini, Tuhan Allah, aku Tuhan Allahmu pengasih, berlimpah kasih. Maka pertanyaan saya, apakah aku punya pengalaman bahwa dikasih Allah itu? Pengalaman dikasih Allah. Karena kalau saya menemukan pengalaman kasih Allah, nanti siapa manusia, itu nanti akan terbantu juga. Nah, maka ketika merefleksikan siapa Allah, siapa manusia, di sini saya kasih tanda-tanda yang berwarna kuning ya. Berbaliklah. Berbalik kepada siapa? Berbaliklah kepada Tuhan Allah. Berbaliklah kepada yang mengasihi Anda. Suami Anda, istri Anda, kakak Anda, adik Anda, anak Anda mengasihi Anda. Tapi ada yang lebih mengasihi dari semuanya. Berbaliklah kepada Dia yang mengasihi melebihi segalanya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu yang mengasihi kamu. Nah, untuk bisa berbalik ke situ, berbaliklah dengan segenap hati, sepenuh hati. Jangan setengah hati, seperempat hati, atau tanpa hati. Berbalik kepada Allah yang mengasihi, berbalik kepada Dia sepenuh hati dengan berpuasa. Berpuasa yang kudus. Di sini ada kata tadi kan yang 2 kali saya kasih warna beda. Berpuasa yang kudus. Puasa saya sudah puasa kudus atau enggak? Atau belum? Nah, puasa yang kudus itu bagaimana? Puasa yang mengoyak hati. Dengan segenap hati, dengan mengoyak hati. Ya. Ketika mengoyak hati, pasti bukan hal-hal yang luar. Maka jangan pakaian. Maka soal kedalaman, soal jeroan. Tapi soal jeroan itu mesti nampak dalam, nah ini buahnya. Perkumpulan, kumpulkan, himpunkan, kumpulkan, menjadi kudus. Kudus. Nah, siapa Tuhan? Allah yang mengasihi. Siapa manusia? Kalau melihat ini, berarti aku yang dikasih Allah. Tapi di sini dikehendaki manusia yang dikasihi Allah adalah manusia yang berbalik kepada yang mengasihi. Dalam bahasa judul perikop ini adalah manusia yang bertobat. Jadi siapa manusia? Manusia yang bertobat adalah manusia yang berbalik pada Allah. Manusia yang bertobat adalah manusia yang kudus. Manusia yang ini sampai apa? Manusia yang milik ya.
Jadi manusia yang dimiliki oleh Tuhan. Yang dimiliki oleh Tuhan ini tidak akan dibiarkan oleh Tuhan menjadi celah. Jadi, manusia, siapa manusia? Siapa Allah? Nah, ini saya menemukan ini, terus ketika ini kemudian coba menjadi milik saya, kalau saya mendampingi, bagaimana saya harus pengalaman ini juga menjadi pengalaman bersama, sehingga umat siapapun juga mengalami bahwa Allah yang mengasihi seperti diwartakan Yoel, seperti dialami Pak Budi, seperti dialami oleh warga jemaat yang hadir, akhirnya semuanya mengalami Tuhan mengasihi. Bukan kata pastor, bukan kata uskup, tapi kataku. Karena Allah mengasihi aku, tidak bisa tidak manusia yang berkenan, manusia yang beriman adalah manusia yang berbalik kepada Dia segenap hati. Dengan berpuasa yang kudus. Aku adalah milik Tuhan yang mengasihi saya. Nah, ini kalau dibuat skema yang lain, ya, pertobatan itu adalah pengalaman menemukan kembali relasi, ya, relasi, jangan dibaca 267 ya, do re mi fa sol la si do. Jadi pengalaman menemukan kembali hubungan intimitas dengan Allah. Bahwa sebenarnya kitab suci adalah pengalaman kisah kasih manusia dengan Allah. Tapi bukan hanya tempo dulu, sekarang ini perjalanan hidup saya sehari-hari, 24 jam sehari, itu sebenarnya harus dilihat sebagai pengalaman kisah kasih saya dengan Allah. Pengalaman sejarah keselamatan saya ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dulu Bapak Abraham mengalami sejarah keselamatan, Ishak mengalami sejarah keselamatan, Yakub dan seterusnya umat Israel mengalami sejarah pergaulan dengan Allah, itu sebenarnya model pengalaman orang beriman kita, gereja, bahwa sampai saat ini kita dalam hidup sehari-hari sebenarnya dalam keadaan bergaul bersama dengan Allah. Namun hal ini sering tidak menjadi kesadaran, sehingga seakan-akan Allah itu terlepas, Allah itu jauh. Baru kita hubungi, kita doa, baru dia connect. Tidak ya. Allah itu seperti udara, oksigen, udara ini. Kita sadar atau enggak, Allah itu melingkupi kita gitu loh ya. Jadi pertobatan adalah pengalaman kasih Allah bersama kita, sehingga saya berbalik dengan Dia. Nah, ketika yang sejati manusia itu kiblatnya adalah Allah. Jadi yang dituju semua manusia adalah Allah. Mengarah kepada Allah, intinya ini. Manusia bersama Allah, bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah itu bahasa populernya selamat surga hidup kekal. Nah, kita orang Kristiani secara sakramental kita menerima Ekaristi, tubuh Kristus. Kristus adalah Allah. Itulah secara sakramental kita merasakan mengalami hidup bersama Allah. Sehingga Allah ada dalam diri saya. Saya berada mengalami surga, mengalami selamat. Jadi untuk bersatu dengan Allah, surga selamat, hidup kekal, hidup bersama Allah yang kekal, tidak tunggu besok, mati dulu. Kini bersama Allah, dalam sejarah hidup saya, pergaulan ini, saya sudah bersatu dengan Dia. Kalau tidak hati-hati, hidup saya yang dosa, maka persatuan dengan Allah ini bisa lepas. Jadi saya berkat Yesus sudah bersama Allah, tetapi ketika kerapuan, keringkian, kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dalam dosa, persatuan ini putus. Dalam bahasa agama ini terpisah dari Allah. Manusia mengarah kepada Allah, tapi dalam hidup manusia yang mengarah kepada Allah, karena manusia itu punya banyak segi ya. Ada segi rohani, segi batenia, segi emosional, intelektual, pikiran, segi sosial,
segi jasmani, ragawi, materi, maka bisa terjadi ketika yang mau dituju kiblat itu Allah, tetapi dia terhalang, terhenti. Segi ragawi misalnya, segi materi, kebendaan, saya itu kan punya tubuh. Saya bertubuh. Karena saya bertubuh, saya memerlukan tempat duduk. Tempat duduk ini tubuh demi tubuh saya. Nah, jadi benda ini penting ya, materi, sandang, pangan, papan, kenikmatan, derajat, pangkat, ini penting, tapi bukan nomor satu. Ini penting untuk kehidupan. Ini semua adalah bukan Allah. Manusia itu mau menuju kepada Allah. Tetapi ketika tidak hati-hati dalam bergaul dengan sandang, pangan, papan, CS, ibaratnya saya seperti terjun ke kolam renang. Kalau orang terjun ke kolam renang, itu ada resiko. Ketika dia tidak bisa berenang, dia tenggelam. Nah, ketika kita hidup di dalam pergaulan dengan segi ragawi materi, sandang, pangan, papan, CS, kesenangan, kalau kita tidak hati-hati, kita terjun ke kolam renang kebendaan duniawi ini, saya akhirnya tergulung, tenggelam, dan mati. Maksudnya mati, saya terpisah dari Allah. Meskipun saya masih makan, masih kesana kemari, sebenarnya sejatinya saya terpisah dari Allah. Dalam bahasa pop agama, inilah neraka. Jadi saya neraka karena saya terpisah dari Allah. Saya berhenti kepada yang non-Allah. Yang non-Allah itu saya jadikan Allah. Sementara yang Allah saya buang. Saya membuang Allah. Ketika membuang Allah, yang ada adalah penderitaan. Nah, ini puasa itu ini sini ya. Jadi kenapa puasa selalu dikaitkan dengan hari keagamaan, hari raya keagamaan. Saudara Muslim itu puasa dalam rangka Idul Fitri. Saudara Buddha itu dalam rangka apa ya? Waisaan ya. Saudara Hindu itu dalam rangka yang amati geni, amati karya, amati lelungan itu. Jadi juga dalam rangka hari besar. Hari besar, hari raya itu adalah hari di mana manusia menyadari bersatu dengan Allah itu loh. Karena bersatu dengan Allah, dia menjadi sukacita. Maka lihat saja pada hari raya semua pintu-pintu itu kebanyakan dibuka, yang merayakan loh ya. Orang berhenti, free, libur, di rumah. Di rumah disediakan karena bersatu dengan Allah, ada mijiku ibiniu, makanan kecil atau makanan besar. Di rumah, orang yang datang dikasih. Ya, silahkan datang ambil. Makan sepuasnya. Bahkan ketika pulang mungkin yang anak-anak kecil dikasih uang, angpau. Kenapa orang menjadi baik? Karena bersatu dengan Allah. Sehingga pada puncak hari raya itu kebaktiannya itu lebih lama. Lihat Paskah itu lebih lama apa? Karena ingin merasa bersama Allah itu lebih lama gitu loh. Tetapi ketika roh persatuan dengan Allah ini tidak ada, orang gampang mengeluh, kok lama banget, kok enggak selesai-selesai. Nah, orang ini tidak sampai kepada yang dituju, bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah ya. Nah, oke ya. Maka dalam rangka bersatu dengan Allah, orang berpuasa, yaitu apa? Mengkat ini. Yodak ya. Yodak sesaat. Di yodak sesaat, memutus hubungan sesaat dengan sandang, pangan, papan ini. Supaya apa? Supaya hubungannya menjadi harmonis, serasi. Saya bergaul dengan ini supaya tidak tenggelam dan mati. Jadi inti pertobatan ya. Ini pertobatan dalam rangka saya berbalik kepada Allah. Jadi APP masa Prapaskah itu adalah kembali kepada Allah dan ini peristiwa sukacita. Maka harus ada sukacita. Jadi peristiwa sukacita bahwa saya masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, menghayati persatuan dengan Allah. Gitu ya. Nah, oke. Nah, suasana yang sukacita itu maka
praksisnya ya, yang terakhir ini. Ya, ini buahnya sebenarnya ya. Buahnya tadi kan ada olah diri, berarti ada olah rohani, olah jiwa, olah raga, mendidik jiwa, mendidik roh. Tadi sudah saya sebut ya. Membangun rohani, menata rohani, hal-hal yang spiritual di sini. Doa, devosi, ekaristi. Yang jiwa itu soal berpikir positif, berperasaan yang positif, tidak curiga, berprasangka buruk, mati raga. Walaupun saya lapar dan bisa makan, tetapi saya mencoba mendidik saya nanti makannya jam 16. Walaupun saya punya duit, haus dan bisa minum, saya menunda nanti minumnya. Walaupun saya bisa merokok, tetapi saya menunda merokoknya nanti. Nah, ini mendidik tubuh. Ya. Maka berdasarkan kitab hukum gereja, ya ini ada pantang kecil, ada puasa ya. Pantang kecil itu mengurangi sebagian kesenangan, mengurangi rokok misalnya. Yang biasa 1 bungkus menjadi setengah bungkus. Ini kan mendidik. Mengurangi gula. Yang biasa 2 sendok menjadi 1 sendok atau menjadi tanpa gula. Ya. Atau mengurangi kopi teh. Ini kan pantang kecil, kesenangan. Yang pantang, katakanlah lebih besar daripada pantang kecil. Bukan mengurangi, tapi menolak. Menolak ya. Maka mulai start rabu-abu dan seterusnya, ya. Kalau berani memutuskan tidak merokok, tidak minum kopi teh, tidak minum manis, tidak makan nasi, tapi diganti makan yang karbohidrat yang lain. Nah, itu kalau mengambil keputusan itu, saya mulai rabu-abu dan seterusnya, saya akan makan bahan baku pokoknya adalah ketela. Tentu menjadi sebuah sebuah keputusan. Mendidik raga ya. Sudah terbiasa dengan nasi, mencoba mengubah. Pilih salah satu. Ini contohnya saja ya. Puasa itu sebenarnya memutus godaan ya, godaan sesaat. Supaya saya tidak tenggelam pada dunia materi, tidak dikuasai oleh materi. Ya. Coba kalau kita hitung-hitung, ya misalnya saja dengan biaya hidup dalam kondisi tidak ada APP misalnya saja, sehari saya makan 3 kali, sekali makan Rp25, 3 kali makan Rp75. Tapi ketika ada APP, saya mencoba kesenangannya itu apa? Ini tadi yang tidak ada APP, makannya kemudian untuk kesenangan Rp25, maka saya mengeluarkan uang Rp100. Tetapi ketika APP saya pantang kecil, ya pantang kecil, maka makannya ya Rp75, ya makan kecilnya dari Rp25 saya kurangi Rp10, sehingga kesenangan saya yang tadinya Rp25 menjadi Rp15. Rp10-nya saya masukkan APP, jumlahnya tetap sama. Kalau saya melakukan pantang, oke makannya juga saya kurangi. Makanya 10. Kesenangannya juga saya kurangi menjadi 10. Kemudian pengurangan itu saya masukkan di APP, tetap 100. Puasa, ini pantang ya. Puasa yang 2 hari, makan 1 kali. Ya, makan 1 kali kan 25. Kemudian sisanya untuk APP 100. Jadi sebenarnya kita biasa saja ya. Kita biasa tidak menambah biaya hidup, tetapi ini menambah di sini. Ya. Saya mengolahragakan, mematiragakan saya, mendidik raga saya, kesenangan saya, hubungan saya dengan dunia materi, kemudian buahnya ini. Orang lain menikmati. Ya. Nah, ini prakteknya saja ketika nanti menerima kotak ini, setiap kali memasukkan dicontreng
Setiap kali masukkan dicontreng. Ya, setiap kali untuk ngecek saya sudah memasukkan atau belum. Ini juga sebenarnya olahraga, mendidik raga. Saya ngecek di sini tiap hari memasukkan. Kadangkala saya juga lupa ya. Tapi ketika dicontreng ini kemudian untuk ngecek lagi, nanti jumlahnya bayangkan ya. Misalnya jumlahnya ada 40 hari. 40 hari kotak itu saya isi 2 lembar 20 ribuan. Isinya hanya 20 ribu, 2 lembar saja isinya. Tapi ketika saya mengisi 1000, jumlah lembar rupiahnya itu ada 40. Jadi jumlah lembarnya 40, berarti saya sebenarnya mengisi. Dengan contreng yang 40 hari, berarti saya setiap 40 hari 1 lembar. Kalau ya hanya 2 lembar, berarti mungkin ini enggak tahu ya. Ini mendidik raga. Ya. Oke. Bukan berarti ketika nanti masa APP selesai, terus kita juga selesai ya. Intinya berkelanjutan. Ini bukan hanya sekedar tata cara, upacara, seremonial, tetapi pertobatan ini, supaya tadi seperti Yoel tadi, saya semakin berbalik dengan Allah, bahwa saya bergaul dengan kehidupan dunia materi kan sepanjang hidup saya. Maka sepanjang hidup saya ini, saya olah rohani, olah jiwa, olah raga, mati raga, sampai menutup mata bersama bersatu dengan Allah. Sehingga kematian kita menjadi suatu peristiwa sukacita. Nah itu ya. Coba kalau yang diandekan ya, ketika orang ber-APP, yang dewasa umur sekian, 31 kali pantang kecil misalnya 1000, jumlahnya sekian, 31.000. 7 kali pantang dengan 5.000 per pantang, 35.000. 2 hari puasa, sekali puasanya 10.000, 20.000. Sehingga selama ber-APP Ria yang dewasa umur ini terkumpul 86.000. Sementara yang anak-anak dan lansia, saya termasuk lansia ya, sudah manula ya. 31 pantang kecil 1000, 31.000. 9 pantang 2,5, 22. Yang anak-anak dan lansia 53.000. Ini kalau dihitung-hitung secara sederhana. Nah, kalau itu dibuat seperti itu, akan terkumpul berapa uang yang terkumpul seluruh keuskupan ya. Anak-anak usia ini jumlahnya 24.000 sekian. Dewasa yang usia ini 205.000 sekian. Lansia jumlahnya 74.000 sekian. Kalau tadi perkiraan itu tidak meleset, jika 90% umat Keuskupan Agung Semarang ini mengisi dengan pola yang tadi, maka terkumpul 20 miliar 606.635.500 rupiah. Ya kan? Ya. Kalau itu dibuat yang tadi ya. Oke, nah uang itu untuk apa? Nah ini gereja kita semua, berarti 1000-an kita, 500-an kita, 5.000-an kita, 10.000-an kita, 20.000-an kita, 50.000-an kita, 100.000-an kita, itu bermuara ikut andil kita dalam peristiwa bedah rumah, dalam peristiwa pemberian bantuan pendidikan, dalam peristiwa pemberian bantuan pangan, dalam peristiwa bantuan kesehatan, dalam peristiwa pelatihan keterampilan, pemberdayaan yang diadakan oleh siapapun juga yang kemudian mereka minta subsidi ke keuskupankah atau ke pikepan atau ke paroki. Sehingga banyak orang menikmati buah kita. Kita berpuasa bukan membuat orang lain jadi korban tersiksa. Saya berpuasa supaya orang lain hidup. Karena tinggal dalam Kristus hidup, maka berbela rasa dan berpengharapan. Sehingga masa depan
semakin lama semakin sejahtera seperti yang dikehendaki Allah. Nah, ini mungkin teknisnya saja, mungkin nanti seksi apa panitia sosial ekonomi akan lebih mengingatkan kembali, itu teknis. Yang penting terkumpul dulu, soal nanti pengiriman itu belakang hari. Terima kasih, berkah dalam, ada kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Bu Mak, ya. Matur nuwun Pak Budi. Jadi untuk sesi berikutnya ini Pak Budi sekalian langsung ke APP. Monggo ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan langsung pada Pak Budi. Adakah yang perlu ditanyakan? Monggo yang masih mungkin mengganjal di pikiran atau apa bisa ditanyakan pada Pak Budi ya. Pak Budi tadi sosialisasikan sampai detail ya, sampai kata per kata. Mungkin kalau kita ya menjadi kalimat nanti per kalimat, nah monggo nih ya akan lebih detail lagi yang perlu ditanyakan yang mana. Sambil membaca buku panduannya setiap lingkungan mungkin sudah dibagikan. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak, kita akan tutup sesi ini. Bu Magda. Oh, Bu Terin, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Budi, saya ingin bertanya tentang tadi bagaimana menemukan makna tapi yang personal. Tadi kan Pak Budi memberi contoh tentang Tuhan misalnya, Tuhan itu siapa. Nah, kalau misalnya bacaannya lain itu cara menemukannya bagaimana ya Pak Budi ya? Prinsipnya sama Bu. Jadi baca saja, baca. Syukur kalau kita menyalin. Karena dengan menyalin secara manual itu membaca komunikasi batin itu lebih terasa ya. Saya menggunakan Alkitab elektronik itu hanya tinggal di blok pindah-pindah itu agak pasif ya. Tapi dengan menulis itu ada dialog batin ya. Nanti tiba-tiba ada kata-kata yang kelihatannya biasa saja itu menjadi berbicara. Saya senang menggunakan istilah biarkan teks itu berbicara. Ketika teks itu berbicara, nanti kita ketemu Tuhan. Jadi Tuhan membuka diri gitu loh. Tuhan mewahyukan gitu ya, memperkenalkan diri. Tadi kelihatannya biasa gitu ya. Jadi caranya, jadi teksnya apapun juga Alkitab, pertanyaan mendasarnya siapa Tuhan dan siapa manusia berdasar teks yang saya baca. Itu berdasarkan teks yang saya baca. Jadi di sini sudut pandangnya siapa Tuhan yang diwartakan oleh orang beriman, siapa manusia yang diwartakan oleh orang beriman. Jadi saya buka mata lebar-lebar, jeli. Nah, tadi saya terbantu mencoba mengamati kata-kata yang beberapa kali muncul diulang ya. Tadi ada puasa, hati, nah, kasih. Ada yang 2-3 kali muncul itu, kemudian kata itu saya kalau manual ya saya garis bawahi, kalau lewat laptop ya saya kasih warna. Jadi itu. Tapi tiap orang pasti bisa beda-beda. Saya punya pengalaman itu, maka ketika menemukan menjadi milik sendiri, sungguh kita diperkaya ya. Kita diperkaya. Jadi Tuhan bersama saya itu saya temukan gitu loh. Bukan kata orang gitu loh. Saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Nah itu Ibu ya. Jadi silahkan baca teks, sudut pandangnya siapa Tuhan, siapa manusia. Saya jeli buka mata lebar-lebar teks itu, baca ulang, garis bawahi, atau kalau pakai yang elektronik di blog ya. Itu kemudian dicerna,
dicari padanan katanya itu memperkaya sehingga wah. Nah, itu tadi yang skema manusia pada alam manusia itu tadi adalah pengembangan itu tadi ya. Kok menemukan itu ya. Itu jadi pengembangan, jadi menemukan sendiri. Oke, itu Bu. Monggo. Baik, Siapa terima lagi? kasih. Bu Katrin sudah nggih. Nggih, sampun. Terima kasih Bu Magda. Terima kasih Pak Budi. Amin. Oh, nggih. Monggo. Yang penting intinya jangan takut ya Pak Budi untuk mengudari itu, jangan takutlah tentang firman Allah itu. Mungkin sebelum membaca itu perlu berdoa minta supaya Roh Kudus menerangi diri kita agar tahu apa yang kita baca. Ya, memang kitab suci kan ditulis karena inspirasi, karena Roh Kudus. Jadi karena Roh Kudus bersama Roh Kudus oleh Roh Kudus, maka ketika kita menghadapi, biarlah Roh Allah itu sendiri, Roh Yesus, Roh Kudus itu yang membawa kita berhadapan dengan Rohnya. Ketika gelombang kita sama, maka Allah sendiri yang mempertemukan kita. Jadi Roh Kudus, berdoa dengan Roh Kudus. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya, juga mungkin adik-adik yang masih remaja, pendamping dia atau apapun, itu dan takut ya, berbeda dengan yang lain dalam mendapatkan firman Allah itu sendiri. Ini mungkin akan jadi pengalaman pribadi masing-masing ya, untuk belajar terus. Monggo yang lain. Ada yang lain? Monggo. Kalau tidak ada, bagaimana kalau kita tutup Pak Budi? Kalau enggak ada, atau saya tunggu lagi 5 menit. Saya tadi bahan saya share sama Bu ya, Ibu Magda. Nanti tetap minta tolong Ibu share ke grup yang ini. Enggak punya ini. Nanti Ibu share ya bahan itu. Ya. Kalau tidak ada, Mas Nanda tolong yang PPT-nya ini nanti dimasukkan ke chat itu bisa enggak Mas? Langsung sini. Halo. Yang tadi Bu, mending di-share di grup WA saja, karena kalau di sini kan nanti setelah ini selesai kan tidak bisa diakses lagi chatnya. Enggak bisa, tidak di-download ya? Iya, jadi tapi ini sudah saya record kok. Nanti kalau memang butuh, tapi kan bentuknya jadi video kalau mau diulang lagi. Cuman kalau untuk PowerPoint-nya nanti langsung aja minta dari Pak Budi dikirim lewat WA dan di-share di grup WA langsung lebih enak. Oke. Ya, itu sudah saya share ke tempat Ibu di WA. Ya, WA pribadi Ibu. Saya share dulu. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu yang di sini, yang diundang ini masuk ke pewartaan bidang kedua semua? Grup pewartaan bidang 2. Yang ketua bidangnya Ibu Pauline. Masuk tidak? Ada enggak ya? Tidak semua kayaknya Bu. Nanti Bu Paulina kirim ke Prodiakon aja. Oh iya, karena ini macam-macam ya. Berarti kalau di grup lingkungan gimana? Ya nanti saya nanti saya share ke grup lingkungan biar di kelompok lingkungan akan nge-share di lingkungan masing-masing, nggak apa-apa ya, nanti bisa belajar semua. Semua bisa belajar, nggak apa-apa. Jadi yang mungkin ada pemandu lingkungan yang tidak hadir bisa ikut belajar dari situ. Itu ya. Oke, ya, terima kasih. Sebelum ditutup, ini jadi yang pertemuan 2, 3, 4, 5 itu maksudnya Bapak Ibu apa ya, menemukan sendiri ya. Jadi menemukan sendiri. Makanya hanya nomor 1 saja saya mencoba menemukan, ngalami dulu supaya menjadi milik. Ya, menjadi milik. Jadi ketika menjadi milik itu nanti apa ya?
saya diperkaya, bisa memperkaya orang lain. Pasti temuan tiap orang berbeda-beda. Itulah hebatnya Allah memperkaya setiap kita sesuai dengan situasinya. Maka Bapak Ibu masih harus menggauli secara pribadi teks itu untuk menemukan dia, dan temuan itulah yang diwartakan. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi itu tadi contoh untuk satu pertemuan ya, pertemuan pertama. Cara untuk menemukan intisari seperti itu. Pribadi dulu baru di-share-kan kepada yang lain sebagai pemandu. Nanti caranya bagaimana, monggo. Apakah dalam situasi daring begini, apakah masih sudah bisa bertemu tatap muka, monggo. Tapi minimal itu tadi adalah bagi para pemandu itu caranya yang diajarkan Pak Budi tadi baru satu tema, yaitu pertama tadi ya. Jadi yang kedua, 3 dan 4 dicari sendiri. Bisa mempunyai pola seperti tadi. Sehingga Tuhan sendiri nanti yang akan mengajar kepada kita lewat Roh Kudusnya supaya kita menemukan diri kita nyatu dengan Allah, lalu itu bisa diwartakan. Kan lebih mantap ya kalau kita sendiri yang mewartakan dan menemukan, itu mantap. Jangan takut berbeda. Tiap orang mungkin beda ya, tapi tidak apa-apa, semuanya benar. Asal itu masih dalam pakem cara-cara yang kita tempuh dengan cara yang benar. Itu mungkin ya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada akan kita tutup. Nah, kalau tidak ada kita tutup, nanti PowerPoint-nya akan di-share di lingkungan, sehingga lingkungan bisa menge-sharekan di grup lingkungan masing-masing, semuanya akan mendapat. Terima kasih. Kemudian akan kita tutup acaranya, akan saya tutup dengan doa. Dengan diakhiri nanti mohon berkah dari Romo Jati. Mari kita siapkan hati kita, hadirkan Allah dalam pikiran dan hati kita. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Maha Bijaksana, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu hingga acara ini bisa berakhir dengan baik. Bimbinglah kami semuanya agar kami mampu untuk melaksanakan sabda-Mu, untuk meneladani Engkau, untuk melaksanakan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam lingkungan kami masing-masing. Tuhan tolong bimbing kami semuanya agar kami mampu untuk menjalankan perintah-Mu, mewartakan kasih-Mu lewat masa-masa yang sulit seperti ini bisa berjalan dengan baik. Ibu Maria, mohon doa-Mu agar kami pun tetap sabar dan penuh kasih, agar umat-Mu yang mengalami sakit juga semua dikuatkan, ditabahkan, dan bisa melewati semua banyak penyakit ini, sehat kembali beraktivitas dengan baik. Mohon gereja-Mu yang sedang prihatin juga bisa mampu mengatasi segala pandemi ini dan boleh berkumpul kembali di gereja yang bertatap muka yang normal. Tuhan, berilah kekuatan dan belas kasih-Mu selalu menyertai kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yosef untuk selamat. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Romo, mohon berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian lebih di dalam memasuki masa pertobatan Waktat Agung yang akan kita mulai Rabu besok sampai pada menjelang Paskah nanti. Seluruh umatmu di wilayah Santo Petrus ini dituntun, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Turun. Matur Romo, Bu Magda, Pak Budi, Mas Pak Budi, Bu Magda.
Ya, Yun pamit. Terima kasih Bu Magda. monggo sugeng sonten berkah dalem. Berkah dalam.